train I can accept that. Me and the staff are working hard to help me get right. I can accept that every day of the year. When I see in someone's eyes they want to get better every day, I'll do anything. Anything on the path, for your family, whatever your kids do, I'll do it. But give me the wrong attitude, you're wrong. Remember, action goes to work. Don't talk about how good you want to be. Do it. Timnas Indonesia akan memasuki babak baru di bawah arahan Patrick Kluivert. Dan perubahan ini membuat pelatih Australia Tony Popovic harus berpikir lebih keras dalam menyusun strategi. Skuad Garuda dijadwalkan bertemu dengan Australia pada 20 Maret 2025 dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun hingga saat ini, Popovic masih belum memiliki gambaran jelas mengenai pendekatan taktik yang akan diterapkan oleh Kluivert. Artinya timnas Indonesia susah untuk mereka tebak. Sehingga dengan gantian pelatih ini, membuat Australia harus lebih jeli dalam menganalisis gaya permainan lawan. Dengan staf kepelatihan yang kini berbeda, kehadiran Alex Pastoor sebagai asisten pelatih juga menjadi faktor yang patut diperhitungkan. Pastoor, yang sebelumnya menangani Almere City, diyakini akan berkontribusi besar dalam perencanaan strategi timnas Indonesia. Popovic pun mengakui bahwa perubahan kepelatihan ini membuatnya harus lebih berhati-hati dalam merancang taktik menghadapi Indonesia. Meski Kluivert belum memiliki pengalaman panjang sebagai pelatih kepala, dia disebut sudah menunjukkan variasi dalam struktur permainan yang diterapkannya. Kita sudah melihat riwayat kepelatihannya. Belum memiliki riwayat yang panjang, tetapi kita telah melihat struktur yang dimainkannya, ujar Popovic dalam kutipan dari ESPN. Menurut pengamatannya, Kluivert pernah menggunakan formasi dengan 4 back maupun 5 back. Namun, kehadiran Alex Pastoor bisa menjadi faktor yang memengaruhi strategi permainan timnas Indonesia. Asisten pelatih Alex Pastoor selalu memainkan 3 back di klub yang dilatihnya. Apapun itu, kami akan menganalisisnya. Kami harus menghormati lawan, tambah Popovic. Hal ini membuat Australia harus mempersiapkan berbagai skenario taktik guna menghadapi skuad Garuda. Popovic menyadari bahwa pendekatan taktik Kluivert dan Pastoor memiliki perbedaan yang cukup mencolok, sehingga The Socceroos harus siap menghadapi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi di lapangan. Hingga kini, gaya bermain timnas Indonesia di bawah asuhan Kluivert masih menjadi teka-teki, baik bagi Popovic maupun pendukung timnas Indonesia sendiri. Namun, satu hal yang pasti adalah Australia tidak ingin menganggap remeh lawan dan akan menyiapkan berbagai strategi untuk mengantisipasi permainan Indonesia. Kami harus siap menghadapi cara bermain apapun. Bagaimana mereka ingin build up dan bagaimana mereka ingin bertahan, ujar Popovic. Selain menganalisis permainan Indonesia, Popovic juga menegaskan bahwa timnya harus fokus memperkuat pola permainan mereka sendiri. Dengan jeda kompetisi selama 4 bulan sejak laga terakhir di bulan November, Popovic ingin memastikan para pemainnya tetap berada dalam kondisi terbaik, serta mampu menjalankan prinsip permainan yang telah diterapkan sebelumnya. Dan kami fokus pada permainan kami agar lebih baik. Kami harus memperkuat beberapa prinsip dan fondasi yang kami coba terapkan pada bulan Oktober dan November, karena ada jeda selama 4 bulan, tegasnya. Laga antara timnas Indonesia dan Australia diperkirakan akan berlangsung sengit. Dengan skuad Garuda yang masih dalam proses adaptasi di bawah Kluivert, pertandingan ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi The Socceroos. Hij weet precies wat hij wil en hoe hij daar wil komen. En andere mensen. Di sisi lain, bek timnas Indonesia Calvin Verdonk kembali menunjukkan performa luar biasa di kompetisi Eredivisie. Pemain kunci NEC Nijmegen ini sukses masuk dalam daftar tim terbaik Eredivisie Januari 2025 berdasarkan penilaian statistik Opta serta pilihan para penggemar. Penghargaan ini menjadikannya sebagai satu-satunya pemain asal Indonesia yang tampil di Liga Belanda yang berhasil masuk dalam daftar tersebut. Pengumuman ini disampaikan melalui situs resmi Eredivisie. Verdonk dinobatkan sebagai bek kiri terbaik berkat penampilannya yang konsisten sepanjang Januari. Selain Verdonk, rekan setimnya di NEC, Vito van Kroij, juga turut mendapat tempat dalam daftar pemain terbaik bulan ini. Performa cemerlang Verdonk sejalan dengan kebangkitan NEC Nijmegen. Setelah mengakhiri tahun 2024 dengan hasil kurang memuaskan, hanya meraih 1 poin dari 4 laga dan tersingkir dari Piala Liga Belanda, tim ini bangkit pada Januari 2025 dengan torehan 2 kemenangan beruntun. Dalam periode ini, Verdonk menjadi figur penting di lini belakang NEC. Pemain berdarah Meulaboh tersebut selalu dipercaya sebagai starter dalam 2 laga yang dimainkan timnya sepanjang Januari.
Kepercayaan yang diberikan oleh pelatih berhasil dibayar lunas oleh Verdonk lewat penampilan solid serta kontribusi krusial di atas lapangan. Puncak performa Verdonk terjadi pada 19 Januari 2025 saat NEC Nijmegen berhadapan dengan Fortuna Sittard. Dalam pertandingan tersebut, bek berusia 27 tahun ini sukses mencetak gol pertamanya musim ini, membantu timnya meraih kemenangan telak 4-1. Gol itu tercipta pada menit ke-71 lewat sebuah tembakan keras yang gagal diantisipasi sempurna oleh kiper lawan. Terpilihnya Verdonk dalam tim terbaik bulan Januari bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya, ia juga masuk dalam daftar tim terbaik Eredivisie November 2024, membuktikan konsistensinya sepanjang musim ini.